Hari ini adalah hari pertunangan dua keluarga besar di kota Yun. Keluarga Shen dan keluarga Wen. Semua kalangan memperhatikannya dengan cermat. Konon, putri keluarga Wen, Wen Fei, adalah wanita jahat yang terkenal di kota Yun. Para pangeran tampan langsung kabur begitu mendengar namanya. Kalau bukan karena keluarga Shen berhutang budi pada keluarga Wen dan menjodohkan mereka sejak kecil, mana ada pria yang mau menikahinya? Entah pangeran Shen yang mana yang akan menikahi Wen Fei. Shen Dashao datang. Dia adalah putra mahkota keluarga Shen. Shen Yanchuan. 3 tahun lalu, setelah diakui oleh keluarga Shen, hanya dalam 3 tahun, dia berhasil membuat grup Shen menjadi yang terdepan di dunia bisnis. Banyak putri bangsawan yang mencoba meraih hatinya, tapi tidak ada yang berhasil. Sayangnya, dia menikahi Wen Fei. Sungguh sia-sia. Kabarnya, Wen Fei itu kejam. Tangganya berlumuran darah. Tidak hanya itu. Kakek pernah bilang, hanya dengan menikahi putri keluarga Wen, kita bisa mewarisi Shen Group. Tapi kakak, wanita ini... Kau sangkap? Tradisi keluarga Shen memang mengharuskan anak sulung menikah dulu. Tenang saja. Setelah Shen Group kita dapatkan, aku akan membatalkan pertunangan ini. Lagi pula, di kontrak tertulis, jika salah satu pihak melakukan kesalahan, pihak lain bisa membatalkan tanpa syarat. Wen Fei datang. Bagaimana menurutmu? Dia terlihat seperti gadis polos yang mudah diatur. Kau adalah calon pasanganku. Inilah Wen Fei si wanita jahat. Meski merokok di acara penting seperti ini tidak sopan, tapi di sisi lain, dia terlihat normal. Butler Wen Ting An. Kenapa dia ada di sini? Mataku. Astaga, kenapa dia seperti itu? Aduh. Chen Kan. Masih ada sedikit temperamen. Pergi. Sekaya APA Pan keluarga Wen, tidak bolsinaknya. Menganiaya pelayan yang tidak bersalah. Wanita ini benar-benar tidak tahu aturan. Pile yang ini. Pasti takut pada si wanita jahat, khawatir dibalas dendam. Benar sekali. Nona Wen. Kalau mau berulah, tunggu acara pernikahan usai dulu. Masih ada media di sini. Reputasiku sudah jelek begini. Masih peduli apa? Mau ku bantu jelaskan ke semua orang. Bilang pelayan tadi menaruh obat di minumanmu. Aku tak butuh bantuanmu. Keluarga Wen memang menarik. Sudah mau menikah, masih main curang begini. Tapi tak apa, toh pernikahan kita palsu. Hanya kamu yang tak layak jadi istriku. Konon perjodohan ini adalah alat Shen Gongzi untuk merebut posisi pewaris keluarga Shen. Tapi di kontrak pernikahan, tak tertulis
tulis aku harus menikahi siapa dari keluarga Shen. Aku mau menikahi adikmu. Belum pernah ada wanita berani menolak Shen Xiao. Wen Fei ini terlalu lancang. Nona Wen, apa kamu yakin sudah mempertimbangkan? Aku tak perlu pertimbangan. Kak, sepertinya aturan keluarga Shen juga perlu diubah. Nona Wen memang hebat. Berani selingkuhi aku di depan umum. Kapan aku bilang mau menikahimu? Adikku tak sesederhana yang kau kira. Asal kau mau batalkan pertunangan. Syarat apapun bisa. Baiklah. Ayo kita adu, yang menang yang berkuasa. Kecepatan minimal 100 km per jam. Siapa yang belok duluan, kalah. Baiklah. Wen Fei, gila kau. Kalau takut, Shen Xiao, cepat belok, jangan sampai tertabrak mati. Wen Fei. Shen Xiao, kau sadar. Luka di Diemo. Wen Fei mana? Dia bagaimana? Kondisi tunanganku stabil. Tak perlu kakak khawatirkan. Kakak kok sampai tidak hati-hati? Dokter bilang lukamu di dahi. Mungkin akan meninggalkan bekas permanen. Tapi meski begitu, aku tetap berharap kakak bisa hadir di pernikahanku dengan Wen Fei nanti. Siapa yang bisa jamin? Perjanjian pernikahanmu tidak akan dibatalkan sebelum hari pernikahan. Aku tidak akan mengganggu istirahat pasien. Shen Yanchuan selama ini di keluarga Shen. Kau mengambil posisi yang seharusnya milikku. Sekarang, aku juga akan membuatmu merasakan rasanya. Awasi Wen Fei dengan ketat. Shen Yanchuan berhubung genjengnya. Laporkan segera padaku. Ya. Keluarga Shen hanya bisa diwarisi olehku. Bahkan bisa mengabaikan nyawanya sendiri. Wen Fei. Kau sebenarnya wanita seperti apa? Kakak. Aku akan menyembuhkanmu. Kakak. Bukankah dia anak tunggal keluarga Wen? Shen Xiao. Kau datang di tengah malam. Peduli padaku? Kau terlalu banyak berpikir. Shen Xiao. Kau benar-benar tidak tahu aturan, ingin memanfaatkanku saat pingsan. Menjebakku. Melihat kondisi Nona Wen. Lukanya pulih dengan cukup baik. Ini berkat Shen Xiao yang berbaik hati. Kalau tidak, aku mungkin sudah mati. Sebagai balasannya,
Kau batalkan pertunangan dengan adikku, Shen Yi. Shen Xiao sedang mengajarku cara bertindak, atau kau punya maksud lain padaku? Sekarang bisa patuh? Apa Shen Xiao lupa? Aku sebenarnya bukanlah gadis yang patuh. Kalau Shen Xiao ingin balasan, maka aku hanya bisa membalas dengan cara lain. Wen Fei, kau memang seperti kabar yang beredar. Tertarik karena ketampanan. Sekarang kau merayu kakak dari tunanganmu sendiri. Asalkan ini terungkap, pertunangan ini akan batal secara otomatis. Ternyata Shen Xiao ingin memancingku berbuat salah, sampai rela mengorbankan tubuhnya sendiri. Dia ternyata menyadarinya. Sayangnya, aku bisa menahan diri. Kalau Shen Xiao ingin balasan, maka aku hanya bisa membalas dengan cara lain. Adik, makanlah, sangat manis. Kakak, kamu ingat apa yang dilakukan kemarin? Tidak ingat. Tapi aku ingat adik. Ingatan kakak semakin kacau. Hal yang diingat juga semakin sedikit. Kalau begini terus, pengobatan akan semakin sulit. Kakak, Makan satu potong kue lagi. Ini hukuman untukmu. Wen Ting-an. Kakakku adalah manusia, bukan anjing peliharaanmu. Aku adalah pamanmu. Jika kamu berani tidak menghormati lagi, aku akan membuatmu tahu bagaimana anjing menggonggong. Kudengar kamu membuat banyak keributan soal perjodohan. Wen Fei, aku tahu apa yang kamu lakukan. Tak lain hanya ingin membangun citra wanita jahat yang lucu. Agar pahak lain membatalkan pertunangan. Tapi pikirkan baik-baik. Wanita gila ini hanya bisa bertahan hidup dengan obatku. Jika kamu membuatku tidak senang, kamu akan lebih tidak senang dariku. Kamu hanyalah orang kecil yang mengincar warisan orang tuaku. Kamu tidak membiarkanku hidup tenang, lebih baik kita sama-sama hancur. Patuh saja bukankah lebih mudah? Kamu menikah dengan baik ke keluarga Shen. Setelah aku dapatkan yang kuinginkan, kamu dan kakakmu akan selamanya bebas. Jika Wen Fei benar-benar tidak berpendidikan seperti kabar burung, mengapa dia bisa menjadi jenius medis itu? Asisten An, tolong selidiki Wen Fei untukku. Ya.
Tapi Tuan Shen, reputasi buruknya yang terkenal sudah diketahui semua orang di kota Yun. Masih perlu diselidiki? Bagaimana jika semua itu tidak benar? Segera selidiki. Sepupu Yan Chuan. Kenapa kamu datang ke kota Yun? Aku dengar Wen Fei si wanita jahat itu akan menikah dengan keluarga Shen. Sepupu. Apakah kamu lupa, kamu dan dia satu SMA? Dia waktu itu. Reputasinya sangat buruk. Satu SMA. Tidak boleh, aku harus menghentikannya. Lin Wantang, jangan sembarangan. Tenang, aku hanya ingin berbicara dengannya. Sekolah menengah yang sama ya? Diam aja, nggak gerak-gerak, bosen banget sih. Awas ya, aku bakal lempar ke kiri. Salah, tentu saja aku lempar ke arah kamu. Dengar baik-baik, kalian berdua, mulai sekarang pulang sekolah. Bisa nunggu di sini buat latihan bola sama kita. Keluar buat cari udara segar, malah ketemu serangga menjijikan. Kak, dia itu preman sekolah yang terkenal jahat di sekolah kita. Preman sekolah lagi, kita serbu bareng. Pergi. Makasih ya. Siapa namamu? Wen Fei, nggak nyangka kamu beneran berani datang. Kebetulan aja. Aku ada sesuatu yang mau nanya. Ngapain kamu nanya-nanya soal aku? Jangan norak deh. Yang mau kutanya itu soal Shen Yanchuan. Sama Shenny. Ngapain kamu nanya soal mereka? Minum dulu nih gelas. Nanti aku kasih tahu semua yang aku tahu. Oke. Kamu gila ya? Kamu tahu nggak sepatu ini harganya berapa? Nona Lin, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ayo, kita minum. Urusannya udah beres. Sepeten Kazanai. Ngedrat lagi? Bosen banget sih. Kamu juga cewek. Gimana bisa pakai cara kotor kayak gini? Buat ngerjain cewek lain? Sekarang bisa ceritakan? Demi reputasi keluarga Shen, di depan orang lain, mereka terlihat rukun. Tapi diam-diam, Shenny si anak haram itu benci banget sama kakak sepupu Yanchuan. Dia Di dalam ada cewek cantik nungguin kita berdua. Abis ini bisa dapat duit lagi. Terus disuruh rekam videonya, katanya sih. Buat batalin tunangan atau apa gitu.
pergi sana. Gimana kalau kalian main sama aku aja? Kamu siapa? Dia mau ngedruk aku, malah ketiban pulang. Terrace, sekarang kamu balik buat APA? Selamatkan dia. Tidak mungkin, mana ada orang. Mau menyelamatkan orang yang mau mencelakai dia. Urusan lo apa? Karena kamu sendiri yang datang. Jangan salahkan kami berdua kalau nggak sopan. Wantang panggil aku, bilang semuanya beres. Artinya apa? Sayang, minum ini. Bisa mengurangi efek obatnya. Cewek ini serem banget, katanya mau kasih obat biar kita enak. Kasih obat. Berhenti. Kamu mau apa? Kamu kasih dia minum apa? Racun. Kamu benar-benar kasih dia obat. Gimana bisa kamu pakai cara begitu hina? Buat ngerusak seorang cewek, kamu benar-benar. Dari dasarnya udah busuk. Aku malah merasa bersalah, tadinya berpikiran buruk tentangmu. Wantang, kita pergi. Yang Master Shen, ini rekaman CCTV restoran yang Anda minta. Dengan ini, bisa membuktikan kesalahan Nona Wen. Keluarga Shen bisa membatalkan pertunangan, yang Master Shen. Anda nggak perlu khawatir posisi penerus jatuh ke adik Anda. APA, rekaman CCTV Nona Wen masuk restoran hilang. Kamu antar Wantang pulang dulu. Aku masih ada urusan. Ya. Harus berhadapan langsung dengan Wen Fei. Kamu datang buat apa? Wen Fei, aku sudah dapatkan semua. Rekaman CCTV kejahatanmu di restoran. Kalau nggak mau aku bocorin, cepat batalkan pertunangan. Rekamannya sudah aku hapus duluan. Mau nakut-nakutin aku. Aku nggak peduli ditambah satu aib lagi. Dia kok nggak ikut aturan main? Yang Master Shen, kamu tahu nggak? Sebenarnya, kita punya beberapa kesamaan. Kamu juga cewek. Gimana bisa pakai cara begitu hina? Buat menghadapi cewek lain. Gimana bisa kamu pakai cara begitu hina? Buat ngerusak seorang cewek. Aku nggak tahu. Apa persamaan kita? Kamu pikir aku orang jahat? Nggak tahu. Tapi hanya kamu sendiri yang bisa menilai dirimu, orang lain nggak bisa. Tapi Wen Fei, aku minta maaf. Karena tadi malam nggak cek fakta dulu langsung ngomong buruk. Kak, kebetulan banget. Sampai larut malam ketemu kamu di rumah tunanganku. Dengar-dengar kalian bertengkar tadi malam. Kan sebentar lagi jadi satu keluarga. Ada apa sih nggak bisa dibicarakan baik-baik? Setidaknya sekarang aku bukan Xiao. Tolong jaga sikap. Kenapa kamu buru-buru banget sih? Takut aku merebut dia? Masa sih? Dia kan adik iparmu. Hari ini seru banget, lain kali. Aku main lagi ke sini. Kak, sering-sering main ke sini ya.
Cepetan pergi. Kenapa sampai ke sini nangkep aku? Bicaralah, malam itu kamu dan Wenfei. Sebenarnya ngapain aja? Gawat, kalau dia tahu. Kalau aku yang suruh orang gangguin Wenfei dan kasih obat. Aku nggak ingat. Masih kayak waktu kecil. Habis berbuat jahat, bilangnya nggak ingat. Ayo, ikut aku ke suatu tempat. Keponakan. Kalian ngapain datang ke rumahku? Aku bawa dia untuk minta maaf. Minta maaf? Aku tipe orang yang nggak butuh permintaan maaf. Kamu juga bisa menghajarnya. Aku takut kalau aku yang menghajar terlalu keras. Shen Xiao bakal sakit hati. Keponakan. Wenfei. Jangan sembarangan. Tanya sesuatu dong. Shen Yanchuan. SMA-nya di mana? Sama kayak kamu, SMA 1 Yunchen. Kak Wenfei, aku nggak kuat cuci lagi. Gimana kalau aku ganti cara lain buat ganti rugi? Uang atau modal cowok, boleh kok. Baiklah. Kalau begitu, carikan aku beberapa orang yang kuat. 10 saja. 10. Lebih gila dariku. Sudah lama tidak bertemu, semakin cantik ya. Yanchuan, ini si Yan. Kalian pernah bertemu waktu kecil, kakak Yanchuan. Lama tidak berjumpa. Aku sudah tahu semuanya. Perempuan jahat dari keluarga Wen di pesta pertunangan. Memilih Sheni, anak haram itu. Tapi kakekmu dan keluarga Wen adalah teman lama. Bilang harus menikahi putri keluarga Wen baru bisa mewarisi Shen Group. Kakek selalu mengandalkanmu, pernikahan ini. Cuma ingin cepat punya cicit, ini. Aku menyuruh Xian kembali untuk menikahimu. Merebut kembali Shen Group. Yanchuan. Urusanku tidak perlu kau campuri. Kamu. Kakak Yanchuan, APA kamu. Tidak suka padaku, Yanchuan. Xian berasal dari keluarga terpandang. Berpendidikan, sopan, jauh lebih baik dari Wenfei yang semena-mena itu. Bersyukurlah, ada yang mau menerimamu. Tahukah kamu, Wenfei itu menyuruh Wantang mencari 10 model pria untuknya. Apa? Perempuan tak bermoral seperti itu tidak pantas masuk keluarga Shen. TAPI, aku sudah siapkan jaminan ganda. Kali ini, bisa memaksa Wenfei dan anak haram itu membatalkan petunangan. Apa yang sudah kau lakukan? Aku ganti model prianya dengan orangku. Mereka punya banyak cara untuk menghibur perempuan itu. Asal bisa menghancurkan reputasinya. Dia tidak akan bisa menikah ke sini. Kamu. Kenapa dia budget tegang? Jangan-jangan suka pada perempuan itu? Wenfei. Aduh, jangan pukul lagi. Wenfei. Pergi. Wenfei. Yang Master Shen.
Cara-cara keluarga Shen memang sangat hina ya. Menyuruh mengatur model pria. Malah ditukar diam-diam. Benar-benar tidak memuaskan. Wenfei, kali ini keluarga Shen yang salah. Aku mewakili keluarga Shen meminta maaf padamu. Minta maaf. Yang Master Shen mau minta maaf seperti apa? Oh, aku tahu. Karena model pria tadi malam sudah tidak ada. Bagaimana kalau kau jadi model priaku? Wenfei, kamu. Yang Master Shen takut? Atau merasa dirimu tidak pantas? Kamu mau apa? Bukannya mau minta maaf? Kenapa? Yang Master Shen takut? Yang Master Shen kali ini kenapa tidak difoto? Kali ini pengecualian. Kamu kasih aku makan apa? Tentu saja obat. Kau berani memberiku obat? Katanya keluarga Shen hina. Kau mau balas dendam ya? Tapi tadi kulihat yang Master Shen terlihat menikmati. Kamu salah lihat. Tunggu sebentar. Kamu ngapain? Setelah minum, tubuh terasa sedikit demam. Jadi, kamu mencatat efek sampingku setelah minum obat? Iya, betul. Lalu cari model pria juga untuk... Jadi efek samping obat ini juga bikin jantung berdebar? Bukan. Yang Master Shen jantungnya berdebar kencang. Jatuh cinta padaku ya? Tidak mungkin. Ini efek samping obat, aku catatkan untukmu. Yang Master Shen, latar belakang Nona Wen yang Anda suruh selidiki. Saya temukan dia pernah meraih prestasi medis tinggi di luar negeri. Dan sedang mengembangkan obat secara rahasia, tapi info ini sangat tersembunyi, belum pasti kebenarannya. Yang bisa menggunakan teknik perbaikan trauma nano seperti ini. Pasti seorang jenius medis. Ternyata benar semua, tapi dia mengembangkan obat rahasia. Untuk siapa? Bos Wen, bagaimana? Masakan ini ada masalah? Wen Ting-an, sekarang kau merasakan. Rasanya diberi obat ya? Yang meracuni pasti masih di sekitar, cepat pergi.
Ada yang masuk, cepat cari. Diterima. Kakak, aku akan membawamu pergi dari sini. Obat. Kita tidak perlu lagi bergantung pada obat yang dia berikan. Ada situasi di sini. Naik mobil. Ini adalah villa milik grup Shen. Privasi sangat kuat, mereka tidak akan menemukan kita di sini. Terima kasih. Wenfei, kamu meneliti obat. Untuk kakakmu, Bukan urusanmu, tapi aku berhutang budi padamu. tunggu sebentar. Mau permen? Permen karet. Aku mau tanya sesuatu, Shen Yanchuan. SMA di mana? Sama sepertimu, SMA nomor 1 Yungcheng. Hei, terima kasih ya. Siapa namamu? Shen Yanchuan. Ternyata orang waktu itu adalah kamu. Ini cocok banget untukmu. Coba deh. Oke, aku pergi dulu. Kamu buta ya? Ternyata masih bodoh. Sini, si bodoh. Meine Mère. Ternyata kamu adalah si jahat terkenal di Yungcheng. Wenfei, berani beraninya kamu menyeramku. Entah saya bodoh ini. Siapa yang bisa membuktikan? Tanganku bahkan tidak menyentuh botol kalau mau menyiram. Itu kamu sendiri yang menyiram. Kamu sengaja, ngapain bantu si bodoh ini? Tamparan ini baru sengaja. Wenfei, sekarang senior orang. Akan melihat kamu mendorongku, kamu tunggu saja. Dihujat habis-habisan. Wenfei, ngapain kamu dorong aku? Lepasin aku. Mau aku dorong ya? Boleh. Nona Wen, aku hanya menyarankan kamu untuk lebih baik. Kenapa kamu mendorongku? Aku kenal dia. Dia adalah Wenfei, putri keluarga Wen yang terkenal kasar dan brutal di Yungcheng. Oh, dia itu ya. Jangan bilang begitu, Nona Wen, aku percaya. Dia tidak sengaja. Ini siapa? Oh, putri keluarga Su. Keluarga Su terkenal di Yungcheng, keluarga yang terhormat. Putri yang dibesarkan pasti lemah lembut. Gadis yang sopan dan santun, Wenfei. Harus minta maaf kepada Nona Su, ya, harus minta maaf. Minta maaf, tunggu dulu. Habis memukul orang langsung lari? Hari ini harus. Minta maaf kepada Nona Su. Tidak hanya minta maaf, tapi juga harus berlutut di depan Nona Su. Lihat kamu masih berani sombong atau tidak, mau berlutut sendiri atau kami yang bantu kamu berlutut. Baiklah. Kalau begitu, kalian semua maju sekaligus. Di saat seperti ini, masih berani keras kepala. Berhenti. Yang Master Shen, katanya keluarga Shen dan Su adalah teman lama. Pasti yang Master Shen datang untuk membela Nona Su. Wenfei ini pasti tamat. Wenfei, kamu tidak apa-apa? Kau Kak Yanchuan, aku tidak apa. Jangan salahkan Nona Wen. Kalau kamu tidak menghentikan mereka, yang akan celaka adalah mereka.
Kakak Yan Chuan. Dia yang mendorongku sampai jatuh dan memukulku. Kamu bilang Wen Fei memukulmu? Ya, Tapi kalau dia benar-benar memukulmu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana bisa kamu sama sekali tidak terluka? Kakak Yan Chuan, kamu harus membela. Wanita cahaya ini. Jaga mulutmu. Wen Fei, tunggu sebentar. Kakak Yan Chuan. Aku tidak enak badan. Bisa kamu antar aku pulang? Wen Fei, tunggulah. Aku pasti akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Kakak, kamu masuk dulu. Aku akan beli sesuatu untukmu. Selama bertahun-tahun, Yang Master Shen masih suka melindungiku. Bertahun-tahun. Sudahlah, Rekaman CCTV di sana, seperti restoran sebelumnya. Rekamannya dihapus, kamu yang melakukannya, kan? iya, lalu? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bisa menggunakan itu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Kenapa kamu begitu yakin aku tidak bersalah? Aku ini, orang yang sangat jahat. Wen Fei, kamu sama sekali bukan orang seperti itu. Jadi, Kamu tidak pantas disalahpahami oleh mereka. Aku bisa membantumu mengungkap kebenaran kepada mereka. untukku. Aku hanya ingin seperti dirimu dulu, begitu mendengar namanya. Langsung membuat orang takut. Bukankah ini lebih praktis? Keluar untuk menghirup udara segar, malah bertemu serangga menjijikan seperti ini. Kak, dia adalah preman sekolah yang terkenal jahat di sekolah kita. Preman sekolah lagi, kita serang bersama. Mungkin dalam beberapa hal. Aku ingin menjadi dirimu saat itu. Jadi, kamu sengaja membuat dirimu terkenal jahat. Sengaja. Ngapain aku repot-repot? Prasangka akan menyebar seperti virus dengan niat jahat. Aku hanya tidak mau menjelaskan saja. Tapi dengan melakukan ini, kamu melindungi kakakmu. Setelah menjadi orang jahat di mata mereka, tidak ada yang berani menggangguku lagi. Dan aku punya waktu untuk tetap di sisinya. Menghabiskan waktu untuk penelitian obat. Tapi kamu juga tidak seharusnya membiarkan dirimu terluka. Prasangka mereka tidak membawa kerusakan nyata bagiku, aku tidak peduli. Shen Xiao, bukankah kamu selalu menganggapku sebagai orang jahat? Memperlihatkan perbuatan jahat itu, agar aku membatalkan pertunangan dengan adikmu? Aku bisa memenuhi keinginanmu, membatalkan pertunangan dengan keluarga Shen. Apa? Aku sudah menyelamatkan kakakku dari tangan Rentingan. Obat yang dikembangkan juga sudah mengalami kemajuan pesat, aku tidak ada celah lagi di tangannya. Tidak bisa dibatalkan. Wen Fei. Mungkin. Kita bisa mencoba. Tidak usah mencoba. Yang aku inginkan selalu langsung diperjuangkan. Kenapa? Bingung karena dicium. Benar bingung. Jadi aku harus membalas 2 kali lipat. Kakak. Bagaimana kalian bisa masuk? Di mana kakakku?
Wen Fei, kamu pikir dengan menyembunyikan si gila itu sudah cukup? Ku beritahu, selama aku ada, kalian tidak akan pernah bisa lari. Di mana kakakku sebenarnya? Aku menambah dosis obatnya, jika kamu berhenti sekarang. Rasanya akan 2 kali lebih menyiksa. Wen Ting-an, jika ada apa-apa, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Asal kamu patuh dan menyelesaikan pernikahan politik ini, kakakmu pasti akan selamat. Tapi kalau kamu macam-macam, dia yang akan celaka. Kakak, kalau foto-foto ini sampai tersebar, kau akan dicap sebagai orang yang berhubungan saudara. Reputasimu selama bertahun-tahun di kota Yun akan hancur dalam semalam. Jadi, Asal kau tidak menghalangi pernikahanku dengan Wen Fei, kau tetap akan menjadi putra tertua keluarga Shen yang dihormati. Tapi kalau kau memaksa, bersiaplah untuk menjadi sama seperti Wen Fei, dan kisah maki oleh semua orang. Seperti tikus jalanan. kalau kau berani menghina Wen Fei lagi, aku akan mencabut lidahmu. Kalau kau memang hebat, coba halangi pernikahan ini. Lihat apakah kau akan dikutuk selamanya seperti dia. Yang Master, Wen Fei sudah aku atur. Pasti tidak akan ada masalah. Bagus. Setelah aku menikahi Wen Fei dan mewarisi perusahaan Shen, lubang transaksi gelap kita bisa ditutup. Wen Ting-an merebut grup Wen. Selama bertahun-tahun bersama anak haram keluarga Shen, Shen Yi, melakukan kegiatan ilegal tanpa ketahuan. Asal pernikahan politikku dengan Shen Yi berhasil, Wen Ting-an pasti akan memanfaatkan grup Shen untuk memindahkan aset ilegalnya. Baru aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Kakakku baru akan selamat selamanya. Aku ingin bertemu, sekarang juga. Kenapa tidak mengangkat teleponku? Shen Yanchuan, jangan-jangan kau lupa. Aku sebentar lagi menikah. Jadi, karena sudah difoto orang, kau seharusnya tidak datang ke sini. Jadi foto-foto itu bukan Shen Yi yang menyuruh orang memotret, tapi kau yang mengambilnya dari rekaman CCTV. Lalu mengirimkannya padanya. Benar kan? Ternyata benar. Kenapa kau melakukan ini? Shen Yanchuan, kalau kau tidak ingin menjadi tercela sepertiku, kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Pernikahan sudah dekat, kita tidak boleh membiarkan anak haram itu menikahi Wen Fei. Kalau tidak, Yanchuan tidak bisa mewarisi perusahaan Shen. Ibu tidak perlu khawatir. Aku sudah menjebak Wen Fei.
Dia pasti terjebak. Anakku. Kamu kenapa? Aduh, anakku. Aku bisa bantu kamu. Lepaskan. Semuanya sudah selesai. Tinggal tunggu pertunjukannya saja. Baik. Waktu baik hampir tiba. Kenapa pengantin belum muncul juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Tenang saja, Ershao. Dia tidak berani tidak datang. Aku selalu percaya dengan pekerjaanmu. Wah, Nona Wen memakai gaun pengantin ini. Cantiknya seperti bidadari. Cantik lagi, tapi hati tetap jahat. Ayo naik ke panggung. Baik. Astaga, ini benar-benar tidak manusiawi. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini kepada seorang wanita yang membawa anak? Sifat buruknya sulit diubah. Wanita jahat seperti ini tidak pantas hidup di dunia ini. Wenfei, kau pikir semudah itu bisa menikah masuk keluarga Shen dan menikmati kekayaan? Sekarang reputasimu hancur total. Shen tidak bisa menikahimu. Secara alami tidak bisa bersaing dengan Tuan. Untuk hak waris Shen. Itu Shen Shao datang. Shen Shao selalu membenci kejahatan, melihat perbuatan keji. Wenfei yang tidak manusiawi ini, pasti tidak akan membiarkannya. Shen Yanchuan. Wenfei juga bisa dibilang sudah masuk keluarga Shen. Dia adalah anggota keluarga Shen. Shen Shao akan memberinya hukuman keluarga. Apa yang Shen Shao lakukan? Dia mau mencuri pengantin. Bahkan mencuri pengantin adiknya sendiri. Kalau berani membawanya pergi, aku akan mempublikasikan foto kalian berciuman. Kalau begitu publikasikan saja. Aku akan menikahi Wenfei dengan alasan yang masuk akal. Lalu menyuap semua media, mengatakan kau yang merebut cintanya. Apa yang Shen Shao lakukan? Mencuri pengantin, dia mau mencuri pengantin. Itu juga pengantin adiknya. Astaga, Shen Shao berani mencuri orang di depan Ershao. Ya ampun, ini benar-benar tidak memberi muka sedikit pun pada Ershao. Damn. Bagaimana kerjasamaku? Sempurna. Wanita di video itu sudah kutemukan. Siap muncul kapan saja untuk membuktikan kesucianmu. Sekarang belum saatnya. Ternyata, sama seperti dulu, kamu sudah dapat rekaman CCTV-nya.
Shen Xiao memang pintar. Selama opini publik terus memanas, grup Wen sahamnya akan anjlok. Nanti Wen Ting An akan lebih mudah terlihat celahnya. Kamu tidak takut dia tahu ini jebakan? Tidak takut. Adegan kamu mencuri pengantin sangat bagus. Dia bahkan tidak akan mencurigai siapapun. Aku mencuri pengantin. Bukan akting. Bagaimana aku bisa melihat wanita yang kucintai menikah dengan pria lain? Pertama kali melihat Shen Xiao cemburu. Apalagi, grup Shen juga akan terkena dampak opini ini. Sahamnya akan turun. Sekali mendayung dua pulau terlampaui. Bagus, nanti saham Wen dan Shen sama-sama anjlok. Transaksi ilegal mereka akan kekurangan dana. Nanti lebih mudah terlihat celahnya, Shen Xiao. Kamu lebih licik dari yang kubayangkan. Kamu untuk menjatuhkan Wen Ting An. Untuk membebaskan kakakmu dari kendalinya. Aku. Agar Shen Yi tidak dapat grup Shen. Kita saling memanfaatkan. Kalau begitu, kita saling menghangatkan. Kamu mau apa? Kamu yang di belakang menjegal Wenfei. Merusak rencanaku, ya? Aku juga tidak menyangka Yan Chuan akan mencuri pengantin. Tapi, jika aku tidak mengacaukan Wenfei, kamu menikahinya. Grup Shen tidak akan jatuh ke tangan Yan Chuan. Bagaimana aku bisa jadi nyonya muda Shen? Sekarang kita sama-sama rugi, puas? Aku tahu kamu ingin menikah dengan Shen Yan Chuan. Hanya ingin memanfaatkan keluarga Shen untuk mendukung keluarga Su. Asal aku dapat hak waris Shen, keluarga Su bisa melesat, syaratnya Wenfei menikah denganku. Putuskan harapan Shen Yan Chuan. Padanya. Jadi kali ini kita harus bekerja sama. Baik. Aku mengerti. Lihatlah apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Aku juga tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Karena kamu, saham Wen anjlok bahkan sudah mulai. Kerja PR. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang adalah membuat pernyataan publik dan mengakui kesalahan. Dan juga, kamu harus memutuskan hubungan dengan putra sulung keluarga Shen. Baik. Aku akan melakukannya. Yan Chuan, kamu mencuri pernikahan adikmu di depan umum. Dan membawa perempuan itu pergi dari pernikahan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini namanya terbalik tatanan langit. Ini melanggar ajaran leluhur keluarga Shen. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Kukuku yang baik. Lututmu sakit? Kenapa kamu begitu bodoh? Kalau aku tidak membawa Wenfei pergi, situasinya akan lebih kacau. Bukan itu yang kemaksud. Kamu tahu, aku selalu menyukai gadis Wenfei itu. Aku tidak pernah percaya gosip-gosip buruk tentangnya di jalanan. Aku sangat berharap kalian menikah karena aku ingin kamu punya alasan untuk mewarisi Shen dengan lancar dan terhormat. Kalian berdua bersama. Kelola grup dengan baik. Jangan sampai Shen jatuh ke tangan anak haram yang dibawa pulang ayahmu. Tenang, kakek. Aku pasti dapatkan Shen. Aku sudah menyuruh orang melakukan PR darurat. Stabilkan opini publik. Dengarkan baik-baik, kamu harus menikahi Wenfei dan menjadikannya cucu menantuku. Jengga. Mengerti, kakek? Kukuku yang baik. Ini namanya terbalik tatanan langit. Ini melanggar ajaran leluhur keluarga Shen. Entah bagaimana hukuman.
yang akan diberikan kakek pada Yan Chuan. Tuan, Yan Chuan sudah mengakui kesalahannya. Dia harus segera menikah. Ya, aku pasti membuatnya melakukannya. Kakek ini menyetujui pernikahan kita. Yan Chuan, kakekmu menyetujui pernikahanmu dengan Xian. Hanya dengan kalian menikah, opini publik bisa benar-benar tenang. Saham Shen baru bisa naik lagi. Yan Chuan, kamu selalu bijaksana. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan bersiap menikah dengan Xian. Yan Chuan setuju dengan cepat sekali. Wen Fei. Akhirnya kamu sadar untuk putus kontak dengan kakakku. Masalah sebelumnya sudah kelupakan. Yan Chuan, katanya desain gaun pengantin terbaik se-Cloud City ada di sini. Temani aku pilih yuk. Iya, soalnya aku juga mau nikah. Sepertinya antara Yan Chuan dan Wen Fei sudah tidak ada masalah. Nona Wen, dulu kami ada kesalahpahaman. Sekarang, kita akan jadi keluarga. Mari berbaikan. Aku duluan coba gaun pengantin. Aku ke ruang ganti VIP lantai 2. Pilih. Nona Su, silakan ke sini. Yan Chuan, tunggu aku. Pelayan, tunjukkan jas terbaik. Kamu mau lihat aku pakai gaun pengantin? Kamu serius banget aktingnya. Kenapa? Takut ketahuan pacarmu? Coba tebak, akan kulakukan atau tidak? Sudah cukup. Atau takut Susian turun dari lantai 2 dan lihat kita? Wen Fei, kamu keterlaluan. Bukankah wanita jahat harus merebut cinta orang? Ku tebak Susian sudah selesai mencoba. Dia mau turun sekarang. Ngapain liatin aku? Kakak Yan Chuan, kamu tadi di mana? Kalian sedang apa? Cari aku? Kamu di sini terus? Memangnya? Ini cocok banget. Ambil yang ini. Pakaianmu ini cukup pas. Ini punya wanita itu. Kalau tadi di ruang ganti,
Berarti, Young Master Shen. Setelah pengumuman pernikahan ulang, Master mulai bergerak dengan transaksi ilegal mereka. Sepertinya adikku ini benar-benar mengincar Shen Group. Jika pernikahan antara Shen Yi dan Wen Fei berhasil direstorasi, dan hak waris Shen Group berhasil diraih, kolaborasi dengan Wen Group akan semakin merajalela. Young Master Shen, haruskah kita mengumpulkan anggota Dewan Direksi untuk mengambil Shen Group terlebih dahulu? Tidak perlu. Biarkan Shen Yi mendapatkan Shen Group. Dulu, hal yang paling diinginkan Yang Master Shen adalah mewarisi Shen Group. Mengapa sekarang memilih untuk melepaskannya? Apakah ada hal yang lebih penting? Di mana kakakku? Hanya karena kamu bekerja sama dengan pernikahan ulang, aku mengizinkanmu bertemu. Perempuan gila itu. Hanya 10 menit. Kakak. Apa mereka melakukan sesuatu padamu lagi? Kakak, makan ini. Setelah memakannya, kamu akan merasa lebih baik. Dikirim oleh Susian, ya? Apa maksudmu dikirim? Kami hanya ditugaskan olehnya untuk memberantas kejahatan. Kami mewakili wanita dalam video ini yang kamu siksa dengan kejam. Untuk membela. Apa yang kamu tertawakan? Membela? Hah, kalian hanya sekelompok orang yang mudah terpengaruh opini publik. Tidak tahu kebenaran, hanya menebak-nebak. Antek-antek kecil. Menebak-nebak? Di kota Yun, kamu sudah terkenal buruk. Kebenaran apa lagi yang bisa dipercaya? Sifat jahatmu sulit diubah. Kamu pasti bisa melakukan hal kejam seperti ini. Masih membantah? Saudara-saudara. Ngapain banyak bicara? Serang. Ini helm Wen Fei. Segera temukan keberadaan Wen Fei. Wen Fei, akhirnya kamu merasakan ini juga. Biarkan seluruh netizen melihat bagaimana kamu diadili publik. Diadili publik? Siapa yang memberi kalian kuasa? Masih keras kepala. Sepertinya kamu tidak menyesal. Jika jamlah, like melebihi 1 juta. Aku akan melukai wajah perempuan jahat ini. Tunggu saja. Rasakan konsekuensi dari kejahatanmu sendiri. Yang Master Shen, lihat. Gunakan semua sumber daya Shen Group untuk menemukan lokasi Wen Fei sebelum para gila itu bertindak. Selamatkan dia. Sayap. aku tidak mengizinkanmu menyelamatkannya. Apa maksudmu? Ini kesempatan langka untuk membuat Wen Fei menghadapi hukuman di depan semua orang dan meredakan kemarahan publik. Tidak hanya itu, setelah badai ini berlalu, keluarga Shen tetap akan menikahkannya. Ini justru menunjukkan kemurahan hati keluarga Shen, dan bisa memulihkan reputasi. Reputasi? Kau menyebut reputasi yang dibeli dengan mengorbankan seorang gadis? Ini disebut murahan hati? Kau Lekan. Yan Chuan, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu pada bibimu? Wei Fei sudah terkenal buruk, reputasi apalagi yang bisa dihancurkan? Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri.
Aku tahu kau masih punya perasaan padanya, tapi kita akan segera menikah. Bagaimanapun akhirnya, dia tetap akan menikah dengan adikmu. Kau, jangan memikirkannya lagi. Yan Chuan, kau masih mau ikut campur? Kau tahu berapa besar kerugian yang akan kau timbulkan pada saham Shen? Yan Chuan, dengarkan bibimu. Jangan urusi lagi wanita itu. Apa yang kalian ributkan? Sekarang Tuan Shen turun tangan sendiri, Yan Chuan. Pasti tidak akan berani bertindak sembarangan. Kek, aku sudah bicara dengan Yan Chuan. Surja jangan urusi wanita itu, Wen Fei. Pria keluarga Shen selalu bertanggung jawab. Ada masalah apa Pan? Kakek yang tanggung. Terima kasih, kakek. Wen Fei, kau pikir Yan Chuan benar-benar bisa menyelamatkanmu? Beli buzzer untukku. Pergi ke live stream ITU dan beri like. Aku ingin mencapai 1 juta secepatnya. Buat Wen Fei lebih baik mati daripada hidup. Wen Fei, jumlah like sudah lebih dari 900.000. Sepertinya semua orang ingin melihatmu dihukum. Asal kau mengakui kejahatanmu di masa lalu. Jangan perlu minta maaf. Kami masih bisa memberi keringanan. Hanya melukai kakimu. Tidak sampai merusak wajah cantikmu. Wen Fei, sekarang kau menyesal pun sudah terlambat. Lanjutkan operasinya. Wen Fei, apa mereka melakukan sesuatu padamu? Tidak ada. Justru kau yang terlambat datang. Kau rencananya akan bagaimana membalasiku? Aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini semua rencanamu? Tunggu sebentar. Baru sekarang ingat minta ampun? Sudah terlambat. Di ponselku, ada yang kalian cari. Ikut-ikutan menghujat orang, bahkan tidak tahu apa yang kalian inginkan. Bodoh sekali. Kamu. Baik, aku ingin melihat. Apalagi trik yang bisa kamu lakukan? Apapun caramu membuat wanita itu menyerangmu, aku akan merekamnya dan menayangkannya di pernikahan. Semua orang akan terprovokasi. Dan aku dekuten, baik. Pasti akan menyelesaikan tugas. APA. Sebelumnya tidak membuka video ini, tujuannya. Ini adalah ketika jumlah siaran langsung terbesar. Menunjukkan kartu as ini, sekaligus membersihkan nama dan mengungkap wajah asli Susian. Sebelum video dirilis, opini terus dipanaskan. Harga saham Wen anjlok lagi. Aku tahu sifat Wen Ting An. Demi mengurangi kerugian, dia pasti akan melepas semua. Semua saham Wen melepaskan kegiatan ilegal itu. Ada jejaknya di dalamnya. Jika tebakanku tidak salah, setelah video dirilis, harga saham akan melonjak. Dan sebelum itu, kamu sudah membeli kembali semua saham dengan harga murah. Kamu sangat pintar. Rencana berbahaya seperti ini, kenapa tidak memberitahuku? Jika aku beritahu, kamu pasti tidak akan membiarkanku melakukannya. Tapi aku tidak punya pilihan, hanya ini. Cara untuk menjatuhkan Wen Ting An. Kenapa? Marah? Aku akan memberimu kompensasi. Wen Fei.
Wanita seperti kamu, tidak hanya menghasut kami. Tapi kamu juga dalangnya, seharusnya yang paling pantas. Dicukur wajahnya adalah kamu. Kalian, jangan mendekat. Saudara-saudara, Kijarja. Inilah wanita di siaran langsung itu. Lemparkan semua kesalahan pada Wenfei itu. Katanya, dia masih putri keluarga Su yang penurut dan sopan. Menurutku, itu semua palsu. Di belakang. Tidak tahu sudah berapa banyak perbuatan kotor yang dilakukan. Pergi sana. Biarkan dia tidak tahu malu. Bangun, ini aku. Aku sudah tidak bisa menikah dengan keluarga Shen dalam keadaan seperti ini. Orang tuaku bahkan ingin memutuskan hubungan denganku. Itu semua karena wanita itu, Wenfei, yang membuatmu seperti ini. Dia pikir dengan membuat skema ini, dia bisa menolak perjodohan. Kamu ingin balas dendam? Apa yang harus aku lakukan? Katanya wanita ini selalu dikurung. Kenapa tiba-tiba melompat dari gedung? Dosa besar. Hentikan, kamu lupa bagaimana? Kamu berjanji padaku? Minggir. Kamu yang brengsek. Memanipulasi opini publik, mengendalikan saham, Wenfei. Aku tidak menyangka kamu bisa sejahat ini. Grup Wen adalah peninggalan orang tuaku untukku. Kamu yang merebutnya duluan. Lalu bagaimana denganmu yang menyelipkan obat dalam gula? Seperti yang kamu inginkan. Kakakmu akhirnya kembali normal. Jadi kamu berusaha membunuhnya? Orang-orang yang kamu sakiti. Banyak sekali. Wenfei. Setelah kakak kembali normal, Susian diam-diam menemukannya dan membesar-besarkan cerita. Tahun-tahun ini, aku melindunginya. Sampai menjadi wanita jahat di mata semua orang. Dan dipaksa menikah, semua diceritakannya. Dia sangat tidak stabil dan terjatuh saat mencoba kabur dari gedung. Bagaimana keadaannya sekarang? Setelah operasi, keadaannya sangat buruk. Bisa meninggal kapan saja. Aku yang membuatnya seperti ini. Ini hanya kecelakaan. Tidak. Kakak, tunggu di sini. Aku akan belikan obat. Heitai, heitai. Karena kecelakaan itu, kakak selama lebih dari 20 tahun menjadi seperti ini. Akulah biang keroknya, bukan? Selama ini, aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Orang-orang bilang aku wanita jahat. Padahal aku pantas mendapatkannya. Tidak, Wenfei, mereka tidak pantas menjudgemu. Hanya kamu. Baru bisa menilai dirimu sendiri, tapi apapun yang kamu lakukan, aku bisa berguna untukmu. Asal kamu jangan menolak aku. Maaf. Dokter, bagaimana kondisi kakakku? Korban mengalami pendarahan otak parah, kecuali menggunakan obat khusus dari Diao. Obat terbaru yang baru dikembangkan, kalau tidak, kamu harus bersiap. Secara mental. Aduh, Wenfei. Aku bisa membantumu mendapatkan obat khusus Diao. Asal pernikahan kita berjalan lancar. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu dan Shin Chuan sedang merencanakan apa di belakang, sekarang seluruh lini produksi Diao ada di bawah Shen Group. Hanya jika aku menjadi penerus Shen Group, kakakmu bisa diselamatkan. baik. Aku setuju.
Halo, Tuan Shen, pernikahan Nona Wen dan adik kedua dimajukan. kirim lokasinya. Aku akan segera ke sana. Untuk mencegah kamu dan Shen Yanchuan berbuat curang di belakang. Kali ini, aku akan mengawasi kalian berdua. Termasuk setiap gerak-gerikmu di rumah sakit. Oh, tapi aksimu memukulnya membuatku puas. Lain kali, bisa lebih keras lagi. Ini pertama kalinya. Marah tak berdaya seperti ini, sepertinya. Dia benar-benar mencintaimu. Adik kedua, pernikahan akan segera dimulai. Ayo pergi. Istriku yang baik. Shen Yi, sebelum pernikahan aku punya permintaan. Wen Fei, kamu benar-benar tegar ya. Kakakmu sudah kubujuk sampai bunuh diri, masih bisa tenang seperti ini. Sekarang mari kedua mempelai menyampaikan kata sambutan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di tengah kesibukan. Tepatnya pernikahan kedua. APA maksudnya ini? Ada APA? Wen Fei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pernikahan sebelumnya terhenti karena ada seseorang yang mempublikasikan video fitnah. Maka balas budi, mari kita lihat wajah asli Nona ini. Bukankah ini putri keluarga Su, Susian? Aku kira dia hanya tidak sengaja memfitnah Wen Fei. Tak disangka dia terus melakukan kejahatan. Ya ampun, kok bisa dia seperti ini? Semua yang ada di video ini adalah perbuatan buruk nyata dari Nona ini. Kalau ada bagian yang fitnah, mohon pihak yang bersangkutan keluar untuk klarifikasi ke semua orang. Perempuan jahat. Sungguh tak tahu malu. Dasar jahat orang ini. Perempuan jahat, bukan aku. Dia itu. Perempuan jahat, bukan aku. Dia itu. Perempuan jahat, Jiao ITU. Perempuan jahat, Jiao ITU. Perempuan jahat. Dia itu perempuan jahat. Aku sudah memenuhi syarat yang kau berikan. Pernikahan kita bisa dimulai. Tadi ada sedikit gangguan, sekarang mohon mempelai pria memakaikan cincin untuk mempelai wanita. Berhenti. Kenapa Shen Shao datang? Terakhir dia menculik Nona Wen. Dari pernikahan, kali ini jangan-jangan mau mengulang sejarah lagi. Lagi pula tangannya masih berdarah, dalam kondisi seperti ini. Bagaimana bisa menculik pengantin? Ikut aku. Shen Yanchuan, kita sudah tidak mungkin lagi. Pasti dia yang memaksamu, kan? Bukan urusanmu, lepaskan. Ershao sekarang bisa memakaikan cincin pernikahan untukku. Ditunggu-tunggu. Kakak, kamu juga akan mendoakan kita, kan?
Shen Yanchuan. Akhirnya kau menyerah juga ya? Cincinnya enak dipakai. Shen Xiao benar-benar tak bisa dihilangkan ya. Bagaimana dengan kakakmu? Usah khawatir, Xiao sudah membantuku menghubungi apoteker Dao di bawahnya. Mereka bisa menyembuhkan kakakku. Jadi, inilah syarat yang kau ajukan padanya. Kenapa kau tidak bisa percaya bahwa aku juga bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kakakmu? Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa kakakku. Lalu kau bisa mempertaruhkan kebahagiaanmu sendiri? Tak disangka perasaan di hatimu ternyata tak berharga. Lalu apa arti semua yang kita alami dulu? Rasanya tidak enak ya kalau barangmu dicuri orang. Kakek sudah memutuskan untuk menyerahkan grup Shen padaku. Aku tahu dia tidak rela. Tapi siapa? Suruh dia menandatangani perjanjian di rapat pemegang saham? Semua yang kamu miliki di keluarga Shen sekarang sudah menjadi milikku. Yang Master Shen, minggu depan adalah upacara IPO Grup Shen. Haruskah kita membujuk direktur lain sekarang? Tidak perlu. Tapi jika terus begini, pengaruhmu di Shen Group hampir tidak akan tersisa. Kalau sudah hampir tidak tersisa, bantu aku melakukan ini. Baik, Young Master Shen. Silakan perintahkan. Selamat, Second Young Master. Akhirnya menjadi Chairman Grup Shen. Ini juga berkat Tuan Wen. Wen Fei mau menikah denganku. Sehingga aku bisa menguasai Shen Group. Perselang. Tak kusangka kau juga datang ke upacara IPO Shen Group. Kudengar, kau menghabiskan sisa-sisa sumber dayamu di Shen Group. Sayang sekali, kau sudah bertaruh segalanya, tapi tetap tidak bisa mengalahkanku. Yang Master Shen, kau menggunakan sisa pengaruhmu untuk membersihkan nama Wen Fei dari semua fitnah selama ini, tapi tidak digunakan untuk merebut kembali Shen Group. Ini tidak sesuai dengan gayamu. Kau akan segera tahu. Wen Fei, kenapa tiba-tiba pulang? Tidak bilang-bilang. Bukannya kau sedang menemani kakakmu? Ini berkat kebaikan Sechon yang Master yang memberikan obat khusus yang dikembangkan secara rahasia oleh Dao Pharmaceutical kepada kakakku.
Penyakit kakakku memang membaik. Lagi pula kau sudah menjadi istriku. Dia juga keluarga. Sudah seharusnya. Hanya saja, obat ini tidak bisa dihentikan sementara. Kalau tidak, semua usaha sia-sia. Ya, makanya tujuan pulangku kali ini. Terutama karena kangen suamiku. Sechon Tiang Master dan istri sangat romantis ya. Kangen gak? Tentu. Istri Sechon Tiang Master malah mencium Yang Master Shen. Bahkan menggoda. Ini mempermalukan Sechon Tiang Master di depan umum. Wen Fei, APA Yang Kalekuken? Shen Yanchuan. Apa maumu sebenarnya? Bukankah kau pikir aku dan Wen Fei sudah putus? Dan melihatnya direbut olehmu, itu sangat memuaskan? Sebelumnya pernah terjebak sekali, dengan kewaspadaanmu. Pasti akan berjaga-jaga kalau aku dan Wen Fei bekerja sama dalam sandiwara. Jadi kamu pasti akan menyuruh orang mengawasi kami. Maka kami terpaksa memanfaatkan situasi ini. APA. Maksudmu? Perseteruan kalian berdua hanya sandiwara? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kakakku sekarang. Hanya obat khusus dari produsen obat Gao, tapi itu ada di perusahaan milik Sheni. Meskipun aku mewarisi perusahaan Shen sekarang, tidak mungkin sempat membeli perusahaan obat itu. Ada yang mengawasi kita. Aku tahu. Jika tebakanku tidak salah, itu pasti orangnya Sheni, kan? Lebih baik kita manfaatkan situasi ini kesempatan. Ingat, pukul lebih keras. Kalau tidak mereka tidak akan percaya padamu. Baik. Maaf. Kami tahu kamu licik, suka menyebar mata-mata di mana-mana jadi. Sandiwara harus dilakukan sepenuhnya. Wen Fei pukulannya memang cukup keras ya. Hei, Tuan Shen, pernikahan Nona Wen dan adikmu dimajukan. tampaknya semuanya berjalan sesuai rencana. Kirim lokasinya, aku segera ke sana. Ternyata di sini juga diawasi oleh Sheni. Harus bilang kamu hati-hati atau takut? Wen Fei, kenapa kamu masih suka main-main dengan permainan penahanan begini? Kalau begitu, Sheni, sepertinya perlu lebih ditingkatkan lagi. Jadi di pernikahan, dia menamparmu, di bar menuangkan minuman padamu. Semua itu bagian dari rencana penderitaan kalian? Ya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa benar-benar terperangkap? Bagaimana? Akting kami cukup bagus, kan? Wen Fei. Jangan lupa, kakakmu butuh. Terus minum obat khususku. Tanpa pasokan dariku, kakakmu juga tidak akan bertahan. Aku hampir lupa soal ini. Kamu belum tahu kan? Atau mungkin semua orang belum tahu. Wen Fei adalah jenius di bidang medis. Lalu apa? Dia tidak mungkin bisa mengembangkannya dalam waktu singkat. Kecuali aku bisa mendapatkan resepnya. APA, jadi kalian menyamarkan semua ini hanya untuk mendapatkan resep obat ajaib, lalu menirunya. Memangnya kenapa? Kamu pikir dengan mendapatkan obat ajaib bisa mengendalikanku? Adik, kamu seharusnya bersyukur, Diao Parmachotical ada di bawahmu. Kalau tidak, aku sudah lama merebut Shen Group darimu. Jadi, Sejong Tiang Master hanya bagian dari permainan Shen Shao dan Miss Wen? Cayam. Apa yang kalian banggakan? Sekarang Shen Group ada di tanganku. Shen Yanchuan.
Kamu rela meninggalkan Shen Group hanya untuk bekerja sama dengannya? Kamu benar-benar bodoh. Second Young Master, jangan kau pedulikan mereka. Waktu baik hampir tiba, IPO lebih penting. Benar juga. Security, usir mereka keluar. Tuan Wen, kami dari Badan Pengawas. Ada yang memberikan bukti yang cukup. Melaporkan Anda terlibat dalam pencucian uang dan transaksi ilegal lainnya. Silicon Ikit kami untuk menjalani penyelidikan. Wen Fei, pasti kau yang mengatur ini. Kamu benar-benar pengkhianat. Lepaskan aku. Second Young Master, kau harus menyelamatkanku. Diam. Second Young Master. Lepaskan aku. Second Young Master. Kamu benar-benar cepat melepaskan diri. Kalian pikir dengan menjatuhkan Wen Ting An bisa menghentikan IPO Shen Group? Selama perusahaan ini IPO, tidak ada yang bisa menyentuhku. Shen Group tidak boleh IPO. Jangan pikir aku tidak tahu, kau menggunakan Shen Group untuk melakukan banyak hal kotor. Bahkan jika Wen Ting An tidak bicara, transaksi ilegal antara dia dan Mu akan terungkap. Yan Chuan sudah memberikan semua dokumen ke pihak berwenang. Jadi, kau dan Wen Fei memainkan sandiwara ini untuk membunuh dua birang dengan satu batu? Siapa yang menyuruhmu begitu buru-buru membuktikan kesucianmu? Bagaimanapun juga, kotor tetap kotor. Semakin disembunyikan, semakin terlihat kotor. Kamu sudah melihat akhir kegagalan. Pada Susian. Aku akan mengikuti aturan Dewan Direksi untuk mencabut hak warismu. Barang milikku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Shen Yi. Kau, orang tua ini, selalu hanya memihak Shen Yan Chuan. Padahal aku sudah menuruti semua permintaanmu. Menikahi Wen Fei, tapi kenapa kamu masih tidak mau menyerahkan Shen Group aku? Sheni, kamu juga tidak memenuhi permintaan kakek. Kamu takut aku akan membagi Shen Group, jadi kita bahkan tidak menikah secara resmi. Kamu pikir dengan obat ajaib di tanganmu, aku tidak akan membocorkannya? Semua ini adalah rencana jahat kalian. Shen Yan Chuan, kalau kamu sangat menyukainya, suruh dia datang sebagai sandera. Serahkan semuanya padaku. Baik. Aku yang akan jadi sanderamu. Wen Fei. Shen Yan Chuan, kalau si tua itu sekarang hilang, kamu juga tidak bisa mewarisi Shen Group. Tenang. Chen Gan. Aku akan membuatmu melihat bagaimana wanita yang kau cintai jatuh di hadapanmu. Aku kasih kesempatan, katakan pesan terakhirmu sekarang. Kamu tahu dari mana rumor aku wanita jahat ini? Kamu mau menakutiku? Jangan pikir aku tidak tahu, di luar sana. Kamu sama sekali tidak jahat. Kamu cuma lemah. Kejahatanku tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi itu bisa melindungi diriku sendiri. Bagus pukulannya. Astaga, ternyata Wen Fei sehebat ini. Ini pertama kalinya kami melihatnya. Menantuku luar biasa. Jenny, aku tidak mengerti apa yang ada di pikiranmu. Berani-beraninya mengganggu Wen Fei. Aku saja pernah kalah beberapa kali darinya. Apalagi kamu? Adegan tadi juga kalian yang memainkanku. Jenny, menyerahlah. Untung aku juga punya cadangan. Kakak,
Wenfei, ini kakakmu yang susah payah. Kau selamatkan, kemarin akhirnya sadar. TAPI. Aku juga bisa membuatnya tidak pernah bangun lagi. Sheni, sebenarnya apa sih? Rupanya dia selalu jadi titik lemahmu ya. Enak loh. Aku mau minum. Kakak, itu beracun, jangan diminum. Kalau kamu memang ingin minum, aku akan mengabulkannya. Minumlah, ini sangat enak. Kakak, jangan minum. Kakak, kamu sudah sembuh? Kakak, Gadis kecil dulu, sekarang sudah besar ya. maafkan aku, kakak. Kakak, kalau bukan karena aku, kamu tidak akan menderita seperti ini. Di hari-hari mendatang, aku akan menemanimu dengan baik. Xiao Fei, selama ini kamu juga menanggung berbagai tekanan. Bahkan rela menggunakan identitas yang bukan milikmu untuk melindungiku? Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kamu juga berhak memiliki hidupmu sendiri. Pergilah, dia masih menunggumu. Shen Yang Cuan. Terima kasih, saat semua orang meraguiku. Kamu tetap menemaniku. Karena kamu layak untuk itu. Kamu begitu baik padaku. Jangan-jangan kamu suka aku? Wah, ketahuan juga. Gimana dong? Bagaimana kalau kita mendaftar nikah? Baik. Tapi kantor catatan sipil sudah tutup. Gimana dong? Kalau begitu, kita tunggu sampai pagi di sana. Oke, aku akan ambil mobil dulu. Kamu baik-baik saja. Tidak akan pernah baik lagi. Mengapa ada orang yang karena warna sehelai rambut bisa seenaknya memfitnah seseorang? Aku jelas-jelas tidak melakukan hal buruk apapun, tapi malah jadi terkenal buruk. Dihina semua orang. Mereka bersembunyi di balik layar dan keyboard, seolah tidak terlibat. Aku tidak akan bilang padamu untuk mengabaikan omongan mereka. Karena yang salah memang mereka. Tapi aku tidak bersalah. Mengapa mereka begitu memasukiku? Karena orang-orang itu seperti busa yang mengikuti arus. Omongan kosong yang hanya terdengar keren. Begitu angin reda, tinggal sentuh sedikit langsung pecah. Jadi,
Jangan biarkan mereka menang. Merusak harga dirimu sendiri. Selain yang mencacimu, ada juga yang menyayangimu dan mendukungmu. Meski sudah terlambat. Tapi tetap terima kasih. Barusan kamu ngobrol sama siapa? Setiap orang yang difitnah dengan keji. Ayo manfaatkan grup Shen untuk dirikan yayasan. Membantu mereka yang terluka oleh rumor. Dan butuh perlindungan. Meski kejadiannya sudah lewat, tapi luka masa lalu. Seperti gelombang sisa yang terus memengaruhi hidup mereka. Betul, para komentator sembarangan itu tak sadar betapa dalam lukanya. Prasangka manusia bagai gunung. Untuk memberantasnya, meski kami cuma bisa sedikit. Tapi aku tetap berharap dunia ini makin baik. Bahkan jika dunia tak membaik, setidaknya ada yang tercinta di samping. Ayo berangkat. Oke,